Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 semester 3 kelas A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kami di sini akan membahas mengenai karakteristik perkembangan peserta didik. Presentasi kali ini dipertunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 3. Anggotanya ada saya sendiri, Andini Wulandari dengan NIM 12020700012, lalu ada rekan saya, Anissa Rohmatul Hasanah dengan NIM 12020700015, dan rekan saya yang terakhir yaitu ada Elsya Nur Fadilah dengan NIM 12020700023. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar perkembangan peserta didik, yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti mau atau menjadi lebih baik. Dari pendapat beberapa ahli, dapat dikatakan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan atau pemunculan sifat-sifat baru yang disebabkan oleh proses pematangan dan pengalaman yang terjadi sepanjang hayat. Sedangkan, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan. Peserta didik merupakan subjek dan juga objek pendidikan yang perlu dibimbing untuk menuju kedewasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah serangkaian proses perubahan atau pemunculan sifat baru seorang individu yang dikembangkan dari potensinya melalui proses pendidikan dengan bimbingan dari orang lain atau disebut dengan pendidik. Prinsip-prinsip dalam proses perkembangan. Menurut seorang ahli bernama Karisam, menyatakan bahwa perkembangan seorang individu mengikuti prinsip-prinsip. Yang pertama, perkembangan selalu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur. Yang kedua, perkembangan menuju ke diferensiasi dan integrasi. Artinya, dari gerakan-gerakan yang bersifat massal, berkembang menjadi gerakan-gerakan yang bersifat khusus, dan terjadi koordinasi dan integrasi antara organ yang satu dengan organ yang lain. Yang ketiga, berlangsung secara berangsur-angsur, teratur, dan terus-menerus. Jadi, perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya. Yang kelima, perkembangan adalah hasil dari peristiwa, maturation, readiness, and learning. Dan yang terakhir, perkembangan setiap anak berbeda, baik dari perkembangan masing-masing organ atau aspek kejiwaannya, maupun cepat lambat dari perkembangan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek fisik, kognitif, ekonomi, sosial, dan spiritual. Yang pertama, perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek fisik. Menurut Coughlin dan Thompson, mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot. Otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endoktrin. Kelenjar endoktrin menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku. Misalnya, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang terakhir, struktur fisik atau tubuh, meliputi tinggi, berat, dan proporsi badan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik peserta didik jika ditinjau dari jenis kelamin. Untuk anak perempuan, berupa pertumbuhan tulang-tulang, yaitu badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Kemudian, pertumbuhan dari payudara, kemudian tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan.
berupa pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh bulu-bulu halus di wajah, ketiak, kemudian akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah semakin tebal dan gelap, dan yang terakhir, tumbuh bulu di dada. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik peserta didik jika ditinjau dari usia. Untuk anak-anak berusia 0-5 tahun, mereka mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin membaik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Untuk anak usia 5-11 tahun, perkembangannya lebih lambat jika dibandingkan dengan masa anak-anak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan tubuh kurang. Kemudian, pada usia 8-9 tahun, terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh mulai bertambah. Untuk anak laki-laki, cenderung beraktivitas yang ada kontak fisik, seperti berkelahi, bergulat. Koordinasi mata dan tangan semakin membaik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Kemudian, dari segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun daripada lelaki. Pada usia 10-11 tahun, kekuatan anak laki-laki jauh lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Pada usia 12 tahun, wanita mulai mengalami kematangan seksual. Sedangkan hanya 5% dari lelaki yang mencapai kematangan seksual. Masuk ke tahap selanjutnya, pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan, kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar dan alat-alat kelamin, tanda-tanda seksual sekunder seperti tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lain sebagainya. Kemudian, timbul hasrat seksual yang tinggi atau disebut dengan masa pubertas. Dan yang terakhir, perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik seseorang. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek kognitif. Biasa membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, berkisar dari usia 0-2 tahun. Pada tahap ini disebut masa discriminating dan labeling, yaitu kemampuan anak yang terbatas pada gerak-gerak refleks dan bahasa awal. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional, berkisar dari umur 2-4 tahun. Pada tahap praoperasional atau prakonseptual atau disebut juga dengan masa intuitif, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, namun pemikiran masih statis dan belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu berkisar dari umur 7-11 tahun.
Pada tahap ini disebut juga dengan masa performing operation, yaitu masa anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Lalu ada tahap operasional formal, yaitu berkisar dari umur 11-15 tahun. Pada tahap ini disebut masa proportional thinking, yaitu anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Nah, sedangkan perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik dapat terbagi menjadi yang pertama itu ada persepsi. Istilah persepsi berasal dari kata perception, yang berarti tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Nah, persepsi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yang merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh panca indera manusia. Lalu tahap kedua yaitu tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yang merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Lalu tahap ketiga, yaitu tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, yang merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Lalu tahap yang keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu bisa berupa tanggapan ataupun perilaku. Karakter selanjutnya adalah memori atau ingatan. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Nah, memori ini terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah memori sensoris atau pencatat indrawi, di mana indrawi ini berperan sebagai reseptor untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mencium. Yang kemudian diproses melalui pencatatan indrawi hanya sekitar 1/4 detik. Tipe memori selanjutnya adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini merupakan sistem memori berkapasitas terbatas, di mana informasi hanya dapat dipertahankan sekitar 30 detik, terkecuali apabila informasi tersebut diulangi atau diproses lebih lanjut sehingga dapat bertahan lebih lama. Lalu tipe memori selanjutnya adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini merupakan tipe memori dengan penyimpanan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama dan relatif permanen. Karakteristik kognitif selanjutnya adalah atensi atau perhatian. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Aspek-aspek atensi meliputi yang pertama itu ada receptor adjustment, yaitu penyesuaian alat indera terhadap objek yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya adalah postural adjustment, yaitu penyesuaian sikap tubuh terhadap objek yang memiliki perhatiannya adalah yang menarik perhatiannya. Aspek selanjutnya adalah muscle tension, yaitu adanya tegangan otot. Dalam hal ini tujuannya itu dengan adanya perhatian, disitulah akan ada pemusatan energi. Aspek selanjutnya adalah central nervous adjustment, yaitu penyesuaian saraf pusat dalam melakukan perhatian. Hal ini dikarenakan dalam setiap penyesuaian, mekanisme saraf pusat yang menganutnya. Aspek yang terakhir adalah increases clearness, yaitu semakin jelas objek yang menjadi perhatian akan semakin menarik perhatian individu. Selain aspek yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atensi, yaitu ada faktor internal berupa motivasi atau kebutuhan dan dorongan, kemudian ada juga interest ya atau perhatian pada yang diminati gitu, dan faktor eksternal berupa intensitas dan ukuran. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik perkembangan peserta didik dalam aspek emosi, sosial, dan spiritual.
Yang pertama adalah perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, ataupun perasaan baik dan buruk. Nah, Lewis dan Rosenblum mengutarakan proses terjadinya emosi ini melalui beberapa tahapan. Di antaranya ada elicitors, yaitu tahapan di mana terdapat dorongan berupa situasi atau peristiwa. Lalu ada acceptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Lalu ada state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Lalu ada expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati, misalnya pada wajah, tubuh, suara, ataupun tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Dan yang terakhir adalah experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Emosi merupakan gabungan dari 5 komponen tadi, yang kemudian dibagi dalam 3 variabel. Di antaranya adalah variabel stimulus, yang merupakan rangsangan yang menimbulkan emosi. Lalu ada variabel organik, yang merupakan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi. Dan adalah variabel respon, di mana variabel ini merupakan pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Selanjutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Salah satu tokoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson. Menurutnya, terdapat beberapa tahapan perkembangan sosial yang terbagi menjadi beberapa fase berdasarkan rentang usia. Nah, untuk umur 0-1 tahun, perkembangan perilakunya itu adalah tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain, sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Lalu untuk umur 2-3 tahun, tahap ini dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya, karena di sini anak ini sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, di umur 4-5 tahun, ini perkembangannya mereka banyak bertanya dalam segala hal, sehingga terkesan cerewet, dan mereka juga mengalami perkembangan inisiatif atau ide sampai pada hal-hal yang berbau fantasi. Lalu, di rentang umur 6-11 tahun, perkembangan peserta didik itu sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Lalu umur 12-18 atau 20 tahun, tahap ini manusia mulai mencari identitas dirinya, akan seperti apa dirinya di masa depan gitu ya. Nah, anak yang sudah beranjak menjadi remaja ini mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Nah, di umur 18 atau 19 sampai 30 tahun, ini memasuki tahap di mana manusia itu sudah mulai mampu menjalani hubungan intim dengan orang lain, kemudian membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya. Nah, di umur 31 sampai 60 tahun, ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama. Jadi, untuk rentang usia 31 sampai 60 tahun itu sudah memasuki usia dewasa. Dan untuk usia lebih dari 60 tahun, masa ini berada pada fase di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya. Selanjutnya adalah perkembangan spiritualitas. Perkembangan spiritualitas merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, dan sikap personal. Perkembangan spiritualitas keagamaan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada the fairy tale stage, atau dikenal dengan tingkat dongeng. Jadi pada fase ini dimulai dari usia 3-6 tahun, di mana konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Kenapa dinamakan sebagai tahap dongeng? Karena anak itu menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata. Nah, untuk tingkatan yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan. Dimulai dari rentang usia 7-12 tahun. Pada masa ini, anak itu sudah mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Lalu untuk tingkatan yang ketiga yaitu
di individual stage. Jadi pada tingkatan ini terjadi pada usia remaja, di mana masa ini tuh situasi jiwanya sudah mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan memiliki kesensitifan dalam emosinya. James Fowler merumuskan teori of faith didasarkan pada teori perkembangan psikologikal Erikson yang mengacu pada beberapa tahapan kehidupan yang terdiri dari 7 tahap perkembangan agama. Di antaranya, yang pertama itu ada tahap prima faith. Jadi ini tuh terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan adanya rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Yang kedua yaitu ada tahap intuitif projective. Nah, berlangsung antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak itu bersifat peniruan karena kepercayaan yang dimilikinya itu masih merupakan gabungan hasil pengajar dan contoh-contoh signifikasi dari orang-orang dewasa. Selanjutnya adalah tahap mythic literal faith, yaitu dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, sudah sesuai dengan tahap kognitifnya, di mana anak secara sistematis mulai mampu mengambil makna dari tradisi masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya adalah tahap synthetic conventional faith, di mana tahapan ini terjadi pada usia 12 sampai akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Nah, kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Tahap selanjutnya adalah tahap individuatif reflective faith, di mana tahapan ini terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Nah, pada tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Pengalaman personal pada tahap ini memainkan peranan yang penting dalam kepercayaan seseorang. Selanjutnya adalah tahap conjunctive faith. Nah, di mana tahapan ini dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Di tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol ritual-ritual atau keyakinan-keyakinan pada agama. Tahap yang terakhir adalah tahap universalizing faith. Tahapan ini berkembang pada masa usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan, serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Menurut Dr. Desmita MSI dalam Psikologi Perkembangan Peserta Didik, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan tiap individu, yaitu yang pertama faktor yang berasal dari dalam individu, yang kedua faktor yang berasal dari luar individu, dan yang ketiga faktor umum. Langsung saja kita masuk faktor yang pertama, yaitu faktor dari dalam individu. Di sini tuh ada 3 bagian. Yang pertama bakat atau pembawaan. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu dan tentunya bakat setiap individu itu berbeda. Sebagai contoh, ada anak yang berbakat terhadap bidang seni, terhadap bidang sains, terhadap bidang olahraga, dan yang sebagainya. Untuk yang kedua, ada sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan merupakan sifat yang diturunkan dari orang tuanya atau keluarganya. Sifat keturunan ini merupakan sifat identik, dapat berupa fisik maupun mental. Sebagai contoh, sifat fisik yaitu berupa wajah, bentuk badan, suatu penyakit, dan yang lainnya. Sedangkan contoh sifat mental yaitu pemarah, pemalas, pendiam, pintar, rajin, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada dorongan dan intrinsik. Dorongan adalah hal yang membuat seseorang melakukan sesuatu, sedangkan naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang membisikkan kepada manusia untuk melakukan sesuatu sebagaimana melaksanakannya dengan dorongan batin. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yaitu dibagi beberapa lagi, ada makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan yang terakhir ada kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu makanan. Makanan ini berpengaruh dalam perkembangan peserta didik. Jumlah
jumlah gizi yang diberikan berpengaruh pada cepat pertumbuhan fisik dan perkembangan peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua ada iklim. Keadaan iklim yang terlalu ekstrim mempengaruhi kesehatan dan dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada kebudayaan. Adanya globalisasi yaitu menerapkan kebudayaan asing kepada peserta didik baik itu hal positif maupun hal negatif. Dan yang keempat ada ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer peserta didik berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiknya. Sebagai contoh, anak yang status ekonominya kurang berada cenderung kurus, kerontang dibandingkan yang status ekonominya yang berkecukupan. Itu pun akan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik itu. Dan yang terakhir, ada kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Hubungan antara anak dan orang tua sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri, menghindarkan dari hal-hal negatif yang berada di lingkungan sekitar anak. Karena faktor pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai dari lingkungan keluarga, jadi sangat penting untuk membangun lingkungan keluarga yang harmonis. Yang ketiga ada faktor umum. Di sini faktor umum itu dibagi-bagi lagi menjadi inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan juga ras. Untuk inteligensi, yaitu pada remaja tidak mudah untuk diukur karena tidak mudah melihat perubahan perkembangannya. Pada umumnya, umur 3-4 tahun menunjukkan perkembangan kemampuan yang hebat. Selanjutnya akan terjadi perkembangan yang teratur. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang majemuk itu semakin bertambah. Pada masa ini, remaja telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin di samping hal yang nyata. Untuk yang kedua, ada jenis kelamin. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat laki-laki dibandingkan perempuan. Dapat dilihat dari postur tubuh, laki-laki itu lebih cepat tumbuh tinggi, tumbuh besar dibandingkan perempuan. Untuk yang ketiga yaitu ada kesehatan. Kurangnya perawatan kesehatan akan menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Anak yang jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Jadi, kesehatan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Jika kita sakit, maka pertumbuhan dan perkembangan kita akan terhambat. Jadi, kesehatan itu paling utama untuk menunjang perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir itu ada ras. Anak yang berbeda di ras tertentu akan lebih cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai contoh, ras Mediterranean, bagian Laut Tengah, tumbuh lebih cepat dibandingkan anak-anak yang berada di Eropa sebelah timur. Cukup sekian materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan mengenai karakteristik perkembangan peserta didik. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan yaitu perkembangan peserta didik adalah serangkaian proses perubahan atau permunculan sifat baru seseorang atau individu yang dikembangkan dari potensinya melalui proses pendidikan dengan bimbingan dari orang lain atau dari tenaga pendidik. Bagian dari diri anak yang dikembangkan meliputi fisik motorik, intelektual, moral, sosial, emosi, dan spiritual. Tujuannya adalah agar kelak anak berkembang menjadi manusia yang utuh dan memiliki kepribadian atau akhlak mulia, cerdas, dan terampil, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di antaranya faktor internal yang berasal dari diri sendiri, meliputi bakat, minat, dan dorongan atau faktor dari luar seperti makanan, lingkungan, keluarga, ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 3. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.